Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Shivandura Ziza, aku dari kelas Excel Elva 86, jurusan Business Management Binus University. Kali ini aku mau ngejelasin bagaimana penggunaan data table dalam Microsoft Excel. Ikutin videonya ya. Sebelum aku ngejelasin langkah-langkahnya, aku pengen ngasih tahu dulu data table itu sendiri tuh apa sih gitu kan. Data table itu adalah bagian dari serangkaian perintah sebagai what if analysis. Data table itu biasa digunain untuk mencari nilai hasil dari beberapa nilai input secara cepat dan tepat. Nah, ini udah ada soal, yaitu Adinda berencana untuk membuka perusahaan travel di sebuah ruko dan menjual tiket pesawat dengan harga yang terjangkau. Sebelum perusahaan itu dibuka, Adinda ingin mengetahui tentang bagaimana keuntungan yang akan ia dapatkan apabila bergantung pada harga yang ia kenakan kepada customer serta biaya per unitnya atau variable cost. Adinda mengestimasikan permintaan setiap bulan sebanyak 500 tiket dan harga satu tiketnya itu sebesar 800.000. Kemudian Adinda harus membayar sewa ruko 3 juta per bulan sebagai biaya tetap dan biaya per unitnya itu sebesar 400.000. Bantulah Adinda untuk menghitung kemungkinan profit or loss yang mungkin terjadi apabila perubahan harga jual tiket mulai dari 800.000 sampai dengan 1.500.000 dengan kelipatan 50.000. Selain itu, bantulah Adinda untuk menghitung kemungkinan profit or gross yang mungkin terjadi apabila selain perubahan harga diikuti juga dengan perubahan permintaan mulai dari 100 tiket sampai dengan 1000 tiket. Jadi ini langsung ke Excel-nya aja. Nah, aku udah buat nih Adinda Touran Travel. Nah, yang diketahui sama soalnya itu kita bikin tabel aja, langsung kita tulis. Yang pertama itu kan diketahuin si price-nya kan, si price. Terus yang kedua diketahui si demand-nya. Price itu harganya, demand itu permintaan, lalu ada variable cost. Nah, terus ada fixed cost atau kayak biaya tetapnya. Nah, lalu ada revenue. Setelah itu ada total variable cost. Yang terakhir ada profit or gross. Nah, ini price-nya itu kan tadi diketahui ngejual tiket pesawatnya itu 800.000. Nah, kita tulis aja di sini 800.000. Terus demand-nya itu kan 500 ya. 500 unit. Variable cost-nya itu sebesar 400.000. Terus fixed cost-nya itu 3 juta. Nah, sekarang revenue itu kita dapetin dari price-nya dikali demand. Jadi kita bakal sama dengan si price dikali dengan lambang bintang si demand. Nah, terus tinggal kita enter. Nah, dapat 400 juta. Setelah itu ada total variable cost-nya. Total variable cost itu carinya dengan demand dikali variable cost. Sama dengan demand dikali variable cost. Enter. Nah, ini kita dapat. Setelah itu ada profit or gross-nya. Buat cari profit or gross itu dengan revenue. Si revenue ini terus dikurang, buka kurung, total variable cost atau si D8, terus ditambah dengan si fixed cost, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini kita udah dapat profit or gross-nya yaitu 197 juta. Berarti ini tuh kita dapatnya profit, untung, karena hasilnya itu positif bukan negatif.
sekarang ditanya kan tadi, nih dari rewardnya tadi ditanya, bantulah Adinda untuk menghitung kemungkinan profit or loss yang mungkin terjadi apabila perubahan harga jual tiket mulai dari 800.000 sampai dengan 1.500.000. Sekarang kita buat tabel lagi di Excel-nya. Di bawah sini kita buat tabelnya, yaitu di sini kita tulis price, harganya, terus di sini profit or gross. Nah, ini kita kosongin aja, terus profit or gross-nya kita ambil sama dengan, nah kita ambilnya tuh pakai sama dengan, karena kalau kita nggak ngambil pakai sama dengan ini, nanti hasilnya ke bawahnya tuh bakal jadi 197 juta semua. Nah, price-nya itu kan tadi mulai dari 800.000 sampai dengan 1.500.000 dengan kelipatan 50.000. Nah, 800.000, terus ini 850. Nah, ini tuh kita nggak usah kita tulis sampai 1.500.000, kita langsung blok aja, terus di drag ke bawah sampai 1.500.000. Nah, udah gini. Terus kita blok. Nah, ini untuk penggunaan data table-nya. Kita ke data, terus ke what if analysis, data table. Nah, ini kan kita lihat tuh tabel ini kan bacanya menyamping kan? Karena menyamping berarti kita pakai yang kolom input cell. Si row input cell-nya kita kosongin aja. Kolom input cell-nya kita ambil, karena ini yang akan berubah itu price-nya, berarti yang akan kita ambil tuh si price yang dari sini. Nah, sekarang kita oke. Tuh, keluar semuanya. Nah, setelah itu sekarang kita cari yang perubahan si demand. Jadi, kita buat di sini demand. Terus di bawahnya si profit or loss. Itu masih data table satu variabel ya. Si profit or loss-nya sama juga, kita harus pakai sama dengan, dan ini si B9. Nah, kalau enggak hasilnya bakal kacau kesannya. Nah, demand-nya itu tadi dari 100 tiket sampai dengan 1000 tiket ya. Kita cek lagi coba. Nih, perubahan permintaan mulai dari 100 tiket sampai dengan 1000 tiket. Kita tulis dari 100, 200, sama juga kita drag aja, kita blok dulu, terus kita drag sampai dengan 1000. Nah, ini juga sama, kita blok. Setelah itu kita ke what if analysis lagi, data table. Nah, tabel ini kan bacanya itu ke bawah kan, karena ke bawah jadi yang dipakai itu si row input cell-nya. Nah, yang akan berubah itu kan si demand. Berarti kita ambil si demand-nya. Kayak gitu kita oke. Nah, keluar semua. Jadi kalau permintaannya 100, berarti profit or loss yang didapatkannya segini. Dan seterusnya sampai 1000. Setelah itu, ini data table yang satu variabel, saya akan menjelaskan data table yang dua variabel. Ini tuh seperti gabungan dari dua tabel ini ya. Pertama, kita tulis di sini profit or loss-nya. Profit or loss-nya, terus udah gitu di bawah sininya kita pakai si B9-nya lagi. Nih, si profit or loss-nya. Nah, di sini kita tulis demand. Setelah itu di bawah sini kita tulis si price. Nah, ini price-nya kita copy aja dari sini ke bawah, copy and paste di sini. Nah, jadi kan, terus sudah gitu si demand-nya juga sama, kita copy aja, copy, lalu kita paste di sini.
Nah, jadi juga. Setelah itu sama kita blok semuanya. Kita blok, terus sama qualitative analysis juga, data table. Nah, karena sekarang dia ada price sama demand-nya, berarti kita sesuaiin. Tadi yang pakai raw input yang dibacanya ke bawah itu kan si demand ya. Berarti kita isi deh si demand. Nah, kalau di si kolomnya, kalau si kolom berarti kan tadi si price karena bacanya menyamping. Si price deh kita isi. Nah, itu udah kita okein. Nah, keluar deh semuanya tuh. Oh, ini belum, ini kurang dikasih ini. Rupiah, kita pakai format cell, terus ke accounting, dan ini ada rupiah. Selesai. Nah, berarti kalau misalnya price-nya 800.000 dengan permintaannya 100 tiket, berarti keuntungannya segini. Kalau permintaannya 200 dengan harga 850, berarti permintaannya profit or gross-nya segini, dan seterusnya. Ini adalah tampilan setelah aku warnain, dan ini udah jadi data table-nya. Ini yang satu variabel nih semua. Nah, yang bawah ini yang dua variabel. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.